Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya. Bagi Anda yang mempunyai mesin cukur, nah terkadang kalau sudah lama-lama kan tumpul bray. Nah kalau misalnya pengen diasah kan tidak juga semuanya punya asahan tersebut. Coba saja rendamkan di baby oil lalu dihidupkan kembali bray. Bertujuan untuk membuat kotoran-kotoran pada mesin tersebut, sehingga tujuan yang paling utama adalah memaksimalkan kekuatan mesin itu kembali bergetar sempurna bray. Nah terkadang tidak tumpul bray, hanya mesinnya saja itu kotor. Nah tujuan baby oil adalah untuk memperkuat pada mata mesin, mata cukur itulah pokoknya. Itu bray, mantap kan? Bagi Anda yang mempunyai tanaman pepaya, jika pengen cepat berbuah bray, inilah salah satu triknya. Yang pertama, ukur saja sejengkal dari bawah. Nah ukuran itu bertujuan untuk nanti ada pembelahan pada batang pepaya tersebut bray. Nah sebelumnya kan kita lakban dulu, bertujuan pula lakban ini tidak ya sebagai pembatas agar pembelahan pada batang itu tidak langsung ke semuanya, tidak terbelah semuanya lah, pada intinya seperti itu bray. Nah setelah itu bungkus plastik bray, bertujuan ya aman lah, nanti tidak terinfeksi lah batang tersebut. Nah setelah itu tidak lama kemudian otomatis akan cepat berbunga bray. Itulah triknya untuk pepaya cepat berbunga dan lebat tentunya. Kalian pasti pernah belajar bray, kelas 3 SD itu pelajaran IPA namanya simbiosis mutualisme, yaitu antara makhluk hidup saling menguntungkan bray. Banyak petani yang memanfaatkan seperti ini dikarenakan di setiap persawahan mereka ditaruh ikan-ikan bray. Ikan memberikan kotoran sebagai pupuk pada padi, dan padi juga akan memberikan naungan kepada ikan tersebut sebagai rumah bray. Ketika panas kan ikan-ikan tersebut akan naung. Itulah tadi manfaatnya ketika padi Anda diberi ikan bray. Mantap kan? Taruhlah ikan, nanti saya yang akan mancingnya. Kenapa ya para petani kalau nanam padi itu selalu berbarengan bray? Yang pertama alasannya adalah untuk menyesuaikan dengan musim tanam bray. Nah yang kedua, ketika mereka panen, waktu hama menyerang itu juga akan berbagi kepada petani lainnya, sehingga meminimalisir kerugian para petani bray. Yang ketiga, ini yang penting, ketika mereka menanam maupun panen itu bisa berbarengan dengan tetangga bray, jadi bisa menggosip, mengerumpi dan lain sebagainya bray. Nah itu ramenya para petani, itulah dia alasannya bray. Bagi Anda yang suka tanam menanam bray, terlebih lagi buat tanaman pepaya, bukan hanya tanaman pepaya California, ini secara umum pepaya apa aja juga bisa bray. Nah yang pertama, ketika umur 2 bulan kalian rebahkan saja pohonnya hingga munculkan pucuk daunnya. Ketika besar nanti pohon tersebut akan lebih kokoh bray, tidak mudah roboh. Nah yang kedua, tanaman tersebut buahnya akan lebih lebat dikarenakan batang yang kita tanam tadi itu akan tumbuh akar. Nah yang ketiga adalah yang jelas buahnya tidak akan tinggi ya kan. Nah memetiknya pun juga lebih mudah bray. Ini adalah salah satu trik rahasia para mekanik bray. Ketika Anda memperbaiki motor yang sedang berkukus, menunjukkan pistonnya itu wajib diganti. Sebenarnya tidak begitu wajib bray, masih bisa dimanfaatkan piston tersebut untuk dibengkakkan lagi atau dibesarkan lagi dengan cara direbus dan dicampur dengan oli mesin, sehingga pistonnya akan memuai lalu bisa dipasang kembali, tidak longgar. Nah cuman trik ini dirahasiakan karena kadang mekanik tidak mau ribet, dan juga kekurangannya adalah ya cuman bertahan tidak sampai 1 tahun berkukus kembali lah pokoknya. Ya tetap bagus diganti lah intinya, cuman untuk solusi aja ini bray. Mantap kan?
Bagi para petani, ketika nanam brokoli terkadang banyak serangan hama-hama ulat, Bray. Nah, untuk mengamankan bunga brokoli tersebut, maka bungkus saja, Bray, ketika sudah mulai berbunga dengan daun brokolinya. Ketika sudah tertutup, maka aman dari hama-hama. Nah, itulah triknya kenapa orang-orang luar itu brokolinya cantik-cantik dan lebih seger, tidak terganggu oleh hama. Ya, yang jelas kan lebih hemat dari pestisida lah ya. Nah, gitu, Bray. Inilah alasan kenapa para pendulang emas yang manual atau yang menggunakan lenggangan itu lebih suka mereka mencari bahan emas atau mendulangnya itu di aliran sungai, Bray. Dikarenakan aliran sungai itu adalah metodenya sama seperti dumpingan yang dialirkan. Padahal di aliran sungai itulah yang seolah-olah dilenggang langsung oleh alam, sehingga para pendulang emas lenggangan ini lebih mudah untuk mencarinya. Otomatis kan cepet hasilnya dan lebih besar-besar lah emasnya ya, ketimbang yang dumpingan. Mungkin ya rezeki kan Tuhan yang ngatur lah, intinya gitu, Bray. Ibu kota Indonesia masih dipegang oleh Jakarta, Bray, sehingga penduduknya paling padat sementara ini adalah Jakarta itu sendiri. Cuman kemana sih sampah-sampah Jakarta itu? Nah, sebenarnya sampah itu diantar ke Bantar Gerbang Bekasi, Bray. Uniknya setiap hari itu hampir 7.500 ton sampah dan dibawa kurang lebih 1.200 truk, Bray. Nah, jadi Bekasi mempunyai keindahan gunung yang sangat indah dengan sampah, Bray. Nah, mantap sekali kan? Bekasi mantap.